Marhaban ya Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. Pameran Desain Busana karya mahasiswa D4 Tata Busana Vokasi UNESA. Tips puasa agar tetap sehat dan kuat ala dosen Fakultas Kedokteran UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Mahasiswa D4 Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya kembali pamerkan puluhan karya melalui Reciprocal Second Annual Fashion Show. Mengundang mitra internasional, mahasiswa pamerkan 50 desain busana dalam fashion show yang digelar di Oval Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Mahasiswa D4 Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya kembali menggelar agenda tahunan bertajuk Reciprocal Second Annual Fashion Show. Peragaan busana karya mahasiswa ini mengambil tema fusion yang bermakna konsep baru. Dilaksanakan di Oval Atrium Ciputra World Mall Surabaya pada 9 Maret 2024, gelaran ini pamerkan 50 busana karya mahasiswa D4 Tata Busana UNESA. Jadi temanya reciprocal tahun ini adalah fusion. Fusion itu kayak hubungan timbal balik antara sama manusia. Untuk konsep busananya sendiri itu arti offbeat, yaitu terkesan nyeleneh namun modern gitu kan. Nah, untuk look busananya itu ada 50 look dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, setiap kelompoknya ini dibagi jadi 2 tema, yaitu borderless sama simbiotik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, agenda yang bertujuan untuk memberi wadah kreasi dan kreativitas mahasiswa D4 Tata Busana tersebut tak hanya dipamerkan kepada masyarakat umum, namun juga turut mengundang universitas mitra dari Malaysia untuk menyaksikan ragam karya desainer muda UNESA. Untuk memfasilitasinya di antara selain mereka show, juga kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia, di mana kami mendatangkan tiga perguruan tinggi, yaitu dari UPSI, kemudian dari UTM dan IKBN. Tujuannya adalah untuk mempromosikan bahwa mahasiswa kita itu memiliki kreativitas dan inovasi yang sudah sangat layak, ataupun kalau internasional itu sudah layak begitu. Dengan kedatangan mereka ke sini, tujuannya tahun depan ataupun mungkin tahun ini kita bisa kolaborasi di Malaysia seperti itu. Pamerkan busana bernuansa etnik dan glamor. Peragaan busana ini terbagi menjadi 6 kelompok serta 2 subtema, yakni borderless dan simbiotil, merepresentasikan kebaruan yang tak melepas nilai-nilai etnik Nusantara. Agenda ini diharapkan mampu menjadi portofolio mahasiswa dan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan profesional dan handal di bidangnya masing-masing. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Livia Rahma melaporkan. Terus gencar lakukan sosialisasi, PSDKU UNESA Kampus 5 Magetan mulai jangkau calon mahasiswa dari Provinsi Jawa Tengah. Tawarkan 9 prodi favorit, Kampus 5 UNESA di Magetan siap terima calon mahasiswa baru dari berbagai jalur masuk. Jangkau calon mahasiswa baru dari berbagai daerah di Kabupaten Magetan, Direktorat PSDKU UNESA terus gencar lakukan sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada 13 Maret 2024 ini mengundang Ketua MKKS, Kepala Sekolah, Guru BK, serta beberapa perwakilan siswa wilayah 6 Jawa Tengah guna jangkau mahasiswa baru dari wilayah Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Tengah, Dr. Andes Sunarno MPD, menyambut baik sosialisasi program Kampus UNESA 5 Magetan. Sunarno juga menjelaskan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga peningkatan ekonomi.
kita bersyukur sekali dari ada sosialisasi dari kampus UNESA ini, kampus yang luar biasa, ternama, penuh dengan reputasi, yang melonggarkan diri untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan tujuan untuk bisa memberikan pemahaman khususnya kepada adik-adik kita yang mungkin sekarang masih berada kelas 12 SMA maupun SMK. Harapannya adalah dari sosialisasi ini menambah kefahaman sehingga menambah ketertarikan, motivasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Direktur PSDK UNESA, Profesor Dr. Sarmini MPD, menyampaikan kampus 5 UNESA Magetan telah siap menerima calon mahasiswa baru dari berbagai jalur seleksi nasional maupun mandiri. Kampus UNESA 5 berlokasi di Jalan Raya Mauspati Barat, Kabupaten Magetan. Segala persiapan fasilitas perkuliahan, mulai dari ruang kelas, perpustakaan digital, hingga sarana penginapan telah disiapkan untuk mengawali pembelajaran di tahun akademik 2024. Jadi kita memulai pembelajaran di tahun akademik 2024. Jadi ini sekali lagi tahun pertama kami. Proses pembenahan dari sisi fisik kita sudah jalankan. Lalu kemudian fasilitas rumah tinggal mahasiswa atau pemondokan kita sudah siapkan juga, kerjasama tentu ini dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Masyarakat sekitar sudah mensupport dalam arti mempersiapkan segala keperluan mahasiswa yang akan tinggal di Magetan, dan akses yang bisa dilalui untuk menuju kampus ini secara detail. Kalau kita naik bis, kita turun di terminal Mauspati. Insya Allah itu dari arah Surabaya, arah Jogja, arah Solo, baik patas mau tidak akan menghampiri terminal itu. Kampus 5 UNESA Magetan membuka 9 prodi favorit yang menjadi unggulan UNESA dalam setiap jalur penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, mahasiswa kampus 5 UNESA Magetan juga akan mendapatkan kesempatan berbagai program beasiswa dan program pendidikan yang sama dengan kampus utama UNESA di Surabaya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Puasa Ramadan, selain memiliki nilai spiritualitas dan keagamaan, juga memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Dengan menerapkan pola puasa yang sehat, kita dapat menjalankan ibadah puasa secara optimal. Lalu, bagaimana cara menerapkan pola puasa yang sehat? Berikut tips puasa sehat dari Koor Prodi S1 Kedokteran UNESA. Setelah 11 bulan terbiasa dengan pola makan 3 kali sehari, saat puasa Ramadan, pola konsumsi makanan kita harus dibatasi selama 1 bulan penuh. Puasa dapat menjadi terapi penguatan mental dan self-control karena saat berpuasa, kita dapat menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Pencipta. Selain itu, secara ilmiah, puasa memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Manfaat pertama yang paling terlihat adalah untuk membatasi asupan makanan tentu saja. Nah, makanan itu ada banyak macamnya kandungannya. Yang pertama mungkin paling terlihat adalah mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Karena kita juga membatasi asupan kalori yang masuk ke dalam darah kita berupa makanan gitu ya. Jadinya akan banyak nanti ke belakangnya yang akan muncul juga seperti mengurangi resiko diabetes, lalu nanti ke belakangnya juga akan bisa mengurangi resiko serangan jantung dan yang lain-lain. Nah, selain itu, puasa itu sebagai detoksifikasi tubuh karena memang dalam sekian jam kita tidak boleh makan dan minum. Nah, itu proses tubuh akan mengeluarkan zat-zat yang tidak penting dalam tubuh kita. Dalam 11 bulan sebelum kita puasa itu metabolisme tubuh kita untuk terhadap makanan itu tadi dimetabolisme secara rutin karena ada makanan yang masuk. Nah, karena tubuh kita dipaksa untuk tidak makan dan minum selama sekian jam bahkan berbelas jam gitu ya. Nah, ada namanya sistem metabolisme namanya ketonisasi. Nah, itu adalah metabolisme karena tidak makan akhirnya ditunjang oleh namanya keton. Nah, karena oleh keton tadi akhirnya pembakaran
tubuh itu yang awalnya oleh gula sekarang dibakar oleh lemak, fungsinya beralih ke lemak. Nah, karena itu juga nantinya akan manfaatnya adalah untuk mengurangi juga jumlah lemak. Nah, jadi untuk mengurangi berat badan tidak hanya sampai situ, efek ke belakangnya adalah bisa sampai dengan mengurangi resiko hipertensi, mengurangi resiko stroke, mengurangi resiko penyakit jantung dan yang lain. Untuk memperoleh manfaat puasa secara optimal, batasi asupan makanan yang mengandung kadar gula tinggi, kadar garam tinggi, dan berkarbonasi. Gula itu tidak hanya gula aja gitu ya, seperti roti, tepung, gorengan itu juga mengandung gula yang banyak. Bahkan nasi putih pun juga termasuk teman gula yang banyak itu tadi, jadi harap dikurangi. Yang kedua adalah asupan yang terlalu banyak garam. Jadi asin-asin itu juga harus kita hindari. Karena apa? Karena apabila kita memasukkan banyak garam ke dalam tubuh kita, zatnya itu namanya natrium gitu ya. Nah, si natrium itu bisa mengikat air dalam tubuh. Nah, makanya nanti kalau misal kita terlalu banyak makan garam, nanti airnya yang sudah kita minum pada saat sahur ataupun berbuka itu akan diserap oleh natrium, akhirnya nanti kita akan jadi lemas dan lain-lain. Selain itu juga dikurangi juga makanan yang sifatnya karbonasi atau juga mengurangi kopi, teh seperti itu. Karbonasi karena memang biasanya banyak mengandung gula juga. Kopi, teh itu nanti akan bersifat asam. Nah, kalau sifatnya asam, selain kopi, teh juga mungkin makanan-makanan mengandung asam seperti buah-buahan yang terlalu asam dan lain-lain. Itu maksudnya adalah untuk menjaga kadar lambung kita karena perut kosong, karena asam lambung itu sudah asam, jadi kita tidak lagi menambahkan yang asam-asam ke dalam perut kita. Agar kebutuhan nutrisi dalam tubuh tetap terjaga, perlu mengkonsumsi makanan tinggi serat, vitamin, dan protein. Terutama protein hewani yang dapat memberikan energi lebih tinggi daripada karbohidrat. Selain itu, minum air putih yang cukup juga dapat membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah, selain menjaga asupan nutrisi, olahraga ringan 30-60 menit sebelum atau sesudah buka puasa dapat membuat tubuh tetap fit untuk persiapan menjalankan ibadah puasa di hari berikutnya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.